Halo semuanya, kali ini kita dari kelompok System Database e-course bakal mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat entity relationship database dari sistem database e-course ini. Dari bagaimana penggunaan query sehingga menjadi database yang bisa kita lihat pada preview di slide-nya. Perkenalkan, nama saya Arkan Fauzan Hayashi. Saya Syahrul Nugraha. Saya Hilman Hanafi Asyidiki. Nah, lalu ada pun pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan yaitu maksud dan tujuan pembuatan project e-course ini, yang dimana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah perancangan basis data. Yang kedua, kita akan membahas juga fitur-fitur yang dimiliki oleh e-course ini. Dan yang ketiga adalah penjelasan entity relationship diagramnya, yang dimana nanti kita akan buat dari prosesnya membuat database di awal sehingga menjadi entity relationship diagram yang kita maksudkan seperti itu. Nah, lalu maksud dan tujuan pembuatan e-course ini adalah yang dimana tidak lain dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua orang dapat memiliki akses ke internet. Nah, salah satunya adalah di ranah pendidikan, yang dimana e-course ini akan dibuat gratis, jadi siapapun dapat mengaksesnya tanpa terkena biaya sedikit pun, ataupun memikirkan uang bulanannya, seperti itu. Nah, namun ada beberapa pengecualian yang dimana ketika user ataupun siswa ingin memiliki sertifikatnya harus membayar sertifikat tersebut. Namun untuk mengakses materinya tentu saja gratis, jadi tidak khawatir untuk biaya apapun. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh e-course ini ataupun yang kita buat ini adalah yang pertama, yang tadi yang sudah saya singgung adalah akses materi belajar gratis. Jadi siswa ataupun siswi itu tidak mengeluarkan sepeser pun uang. Jadi hanya membuat akun dan lalu mengikuti e-course yang sudah tersedia. Lalu yang kedua adalah fitur diskusi, yang dimana siswa bisa saling berdiskusi dengan siswa lainnya, yang dimana itu bisa berdiskusi tentang materi yang sudah dipelajari ataupun mendiskusikan hal lain yang menyangkut dengan pembelajaran materi e-course tersebut. Yang ketiga adanya fitur Q&A ataupun question and answer. Nah, di sini siswa-siswi juga dapat bertanya jawab gitu ya. Nah, nanti di tanya jawab juga dapat dikomentari gitu. Jadi terkait misalkan siswa A dapat mengomentari jawaban dari siswa B seperti itu ataupun juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat entity relationship diagram yang seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuat diagram ataupun juga entitas relationship ya yang seperti ini gitu dengan bantuan PHP MySQL. Nah, jadi fitur yang akan dibuat ini sebagai berikut. Ada user, ada kursus diskusi, dan juga terakhir ada kursus Q&A. Fitur yang pertama adalah fitur user yang akan disampaikan oleh Hilman. Oke, pertama untuk dibutuhkan untuk membuat sistem e-kursus ini, pertama harus ada tabel user. Nah, user di sini memiliki peranan untuk memposting kursus dan membuat komen diskusi lah, gitu intinya. Kemudian di sini juga terdapat role. Role di sini berfungsi untuk peranan masing-masing user gitu. Tabel role. Nah, kemudian di role ini setiap user memungkinkan bisa memiliki banyak peranan sehingga menghasilkan tabel lagi, yaitu tabel role user. Nah, seperti itu kurang lebih. Pertama, untuk membuat sebuah sistem IRD-nya gitu, kita membutuhkan wadah atau database-nya gitu. Pertama, kita membuat database dengan menggunakan query-nya, yaitu menggunakan create database e-kursus, di mana ini akan membuat database dengan nama database e-kursus. Oke, tinggal go. Oke. Kemudian kita akan membuat tabel user. Ini masuk ke tabel e-course dulu. Dah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel user. Pertama kita membuat tabel menggunakan query SQL, yaitu create tabel user, di mana di sini memiliki kolom ID
ID bertipe data integer, kemudian username bertipe data varchar, panjangnya 50, email varchar 50, dan password varchar 50. Nah, di sini untuk primary key-nya sendiri ada ID. Oke, kita lanjut langsung go. Nah, berhasil kita lihat di tabel kursus, database kursus. Nah, kemudian jika berhasil akan tampil seperti ini. Jika kita klik, akan sesuai dengan hasil perintah query seperti yang kita buat tadi. Kemudian di sini di mana user memiliki role. Oke, kita buat tabel role. Oke, di tabel role ini mempunyai kolom yaitu ID bertipe data integer. Kemudian name ini maksudnya name role-nya gitu. Bertipe data varchar panjangnya 50. Kemudian untuk primary key-nya sendiri adalah ID. Oke, kita lanjut go. Nah, kemudian di role ini memiliki juga mapping-nya lagi yaitu di mana user role. Nah, user role ini berfungsi sebagai user memungkinkan memiliki banyak peran gitu. Kita buat untuk selanjutnya user role. Oke. Nah, untuk tabel user role di sini mempunyai kolom yaitu ID. ID bertipe data integer. Kemudian role ID ini mengambil referensi dari tabel role. Dan kemudian untuk user ID yaitu mengambil referensi dari tabel user sehingga menghasilkan relasi yang saling terhubung yang dapat dikatakan relasi many to many. Oke, kita go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat 3 tabel yang tadi dibuat sudah tampil seperti ini. Oke, selanjutnya dipersilahkan. Nah, baik, tadi itu untuk membuat tabel role ya. Tabel user gitu. User yang dimana ada tabel role, ada user role juga gitu. Dan nanti ada kolom-kolom yang sudah tadi dijelaskan oleh Hilman. Nah, selanjutnya fitur dari kursus ya, fitur kursus. Nah, terus harus ada apa aja sih sebetulnya dari fitur kursus itu? Nah, kita mulai dari, nah, di tabel kursus sebetulnya harus ada apa aja sih? Nah, di sini harus ada tabel kursus tentunya ya. Nah, di sini harus ada tabel kursus yang pertama. Nah, setelah tabel kursus itu ada kursus topik. Nah, setelah kursus topik itu ada kursus materi. Nah, kursus topik nanti akan menampung topik kursus tersebut gitu. Jadi nanti kursus tersebut itu topiknya apa sih? Entah itu dari matematika, sains, entah itu bahasa ataupun sastra, ataupun juga teknik misalkan ya. Nah, lalu adalah kursus materi. Kursus materi ini menyangkut materi dari topik tersebut. Itu materinya apa? Nah, baik setelah itu kita langsung aja buat tabel kursusnya. Gitu. Nah, di PHP MySQL ini kita bisa membuat tabel dengan perintah query yaitu create. Pastikan kita aktif di database yang dimaksud gitu ya. Nah, berhubung kita akan membuat tabel kursus di database e-course, pastikan kita berada di database course. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian scroll. Karena kita akan memasukkan perintah query-nya, yang dimana kita sudah siapkan perintah-perintahnya agar bercepat. Nah, di sini kita bakal membuat tabel khusus. Nah, ini adalah sintaksnya. Nah, di sini adalah create table course, di mana course ini kita akan membuat table kursus gitu ya, ataupun course. Nah, di sini ada kolom ID yang bersifat integer dan juga not null, yang dimana di sini tidak boleh kosong, arti not null itu. Lalu juga ada kolom title, itu bersifat varchar, yang dimana size ataupun juga panjangnya adalah 100 karakter. Itu juga tidak boleh kosong. Dan lalu ada kolom description yang bentuknya defaultnya ada text gitu. Untuk text itu ada default size-nya dan juga ada user ID, itu koneksinya dari user ID ya. Integer dan juga not null, dan di sini kita set primary key untuk table course ini itu adalah ID-nya gitu, ID dari course itu.
Nah, untuk referensinya user ID, referensinya adalah table user pada kolom ID seperti itu. Nah, langsung kita go ya untuk mengeksekusi sintaks tersebut. Oke, nah kalau misalkan ada mistake seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, lalu selanjutnya kita bakal buat lagi tabel kursus topik gitu ya, ataupun course topiknya gitu. Nah, ini penjelasannya kurang lebih sama kayak tadi. Langsung kita go. Nah, satu tabel terakhir adalah kursus materi yang harus kita buat untuk fitur khusus ya, untuk fitur khusus. Dan kita bisa go untuk eksekusi. Nah, kita juga bisa melihat di database-nya, kita bisa klik di sini, ini tabel yang udah dibuat gitu, seperti itu. Nah, itu. Selanjutnya, fitur-fitur yang lain akan disampaikan oleh Arkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur mengenai diskusi kursus, lalu kemudian juga ada fitur Q&A. Nah, diskusi kursus ini lebih kayak mirip kayak komentar ya. Jadi dari kursus-kursus yang sudah dibuat, nanti kalau dari tampilan UI-nya itu di bawahnya akan ada komentar-komentar gitu. Yang misalnya kursusnya bagus atau apa gitu. Nah, nanti komentar itu juga bisa di-reply secara satu tingkat atau untuk saat ini sih satu tingkat gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini akan ada tabel kursus diskusi. Yang mana tabel kursus diskusi ini akan berupa nah seperti ini. Nah, jadi ini akan memiliki kolom ID. Nah, ini ID-nya di-set sebagai primary key-nya. Kemudian ada title-nya ya, title diskusinya gitu. Kemudian ada konten diskusinya yang berupa teks. Lalu kemudian di sini tuh ada kursus ID. Jadi ini maksudnya diskusi untuk kursus apa gitu ya. Kursus ID ini juga reference ke kursus ID pada tabel kursus ya, di sini sebagai foreign key. Ada user ID yang mana itu dari tabel user. Nah, kemudian di sini ada parent ID. Ini parent ID ini apa? Jadi nanti di secara program itu akan di-set ID dari si course discussion ini. Jadi kayak misalnya course discussion ID 1 itu nanya apa, lalu kemudian ada orang yang mereply diskusi tersebut, nah itu akan parent ID-nya akan berisi ID yang di reply-nya tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi nested nanti ke bawah. Seperti itu. Nah, ini kemudian kita go dulu sini. Nah, oke. Lalu berikutnya ini fitur Q&A. Fitur Q&A ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan, tapi ini tidak terikat langsung ke diskusi, jadi pertanyaan secara global mungkin ya, kurang lebih seperti itu, yang terkait dengan kursus-kursus lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini akan memunculkan tabel pertanyaan. Ada juga tabel jawaban. Nah, pertanyaan dan jawaban ini bisa memiliki komentar juga gitu. Jadi pertanyaannya bisa dikomentarin, jawabannya juga bisa dikomentarin gitu. Jadi di sini ada komentar pertanyaan. Ini bentuknya tabel. Ini juga ada komentar jawaban seperti itu. Oke. Nah, untuk tabelnya sendiri ini akan seperti ini. Nah, ini langsung saya kopikan saja ke yang bisa ngerunning langsung kayak gini. Nah, jadi di sini ada tabel question seperti yang saya bilang. Nah, question itu akan berisi ID sebagai identifier question tersebut. Akan memiliki title, ya mungkin sebagai subjek ya, atau pertanyaannya. Lalu memiliki apa yang ditanyakan atau konten dari pertanyaan tersebut. Lalu ada siapa yang mempostingnya, itu referensi kepada tabel user. Lalu kemudian berikutnya ada tabel jawaban. Jadi ada judul jawabannya, isi jawabannya, siapa yang menjawab, dan dia menjawab pertanyaan yang mana, seperti itu.
memiliki referensi ke tabel question kayak gitu. Lalu kemudian question ini nih bisa punya komentar gitu. Nah, di sini dibuat question comment, ada komentarnya, ada isi komentarnya, siapa yang melakukan komentar, pertanyaan mana yang ia komentari, kemudian di set foreign key-nya seperti itu. Lalu kemudian di sini berikutnya ada answer comment. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan gitu itu bisa dikomentarin juga gitu. Jadi usernya siapa yang komentar, jawaban mana yang dikomentarin, kemudian sisanya adalah set foreign key-nya seperti itu. Ini bisa langsung di running. Di bawah ada perintah go. Set. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini sudah selesai, jadi bisa langsung dilihat di bagian designer. Nah, cuma ini agak jelek ya, harus dirapi-rapi dulu. Kita langsung lihat aja secara tampilannya. Seperti ini. Jadi ada user memiliki role, kemudian dihubungkan dengan resume ini menghasilkan tabel user role. User kemudian dapat yang berperan sebagai author ya, bisa memiliki course dapat memiliki topik dapat memiliki suatu materi. Nah, kayak gitu. Topik ini sebagai bab, materi ini sebagai list materinya. Khusus juga dapat memiliki diskusi, yaitu masuk tabel course discussion. User juga dapat melakukan pertanyaan, membuat pertanyaan, nah itu akan masuk tabel question. Question dapat dijawab dalam tabel jawaban. Kemudian jawaban dapat memiliki komentar, kemudian question atau pertanyaan juga dapat memiliki komentar. Seperti itu. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.